tersebut. Misalkan satu suara sangat berharga, jangan antipati, ya kan, jangan antipati terhadap politik, ya kan. Karena analoginya ketika kita antipati terhadap politik, kita tidak akan mendapatkan satu hal yang kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kabar Taka? Halo Sobat Bawaslu, jumpa kembali di podcast adopsi. Ada obrolan seputar demokrasi yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi. Pilkada 2024 sudah selesai. Kita semua sudah nyoblos. Namun yang jadi pertanyaan, apakah prosesnya memang sudah benar-benar usai? Dan juga apakah pengawasan juga sepenuhnya telah berhenti? Nah, hari ini kita telah kedatangan tamu narasumber spesial Bapak Edwin Irawan. Selamat datang Pak Edwin. Selamat datang. Beliau merupakan koordinator divisi hukum, pencegahan, Parmas dan Humas di Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Danu. Ya, kali ini kita bakal ngobrolin tentang ini, sampai soal pemilu kemarin, pilkada yang sudah kita lalui, pencegahan bagaimana, pengawasan bagaimana, dari semua ini lah. Karena kalau dilihat divisi ini satu jagat, ya kan, mungkin lebih banyak bukan kerjanya. Yang pertama ini baik, apa momen yang paling berkesan saat menjalankan pengawasan, baik di pemilu atau di pilkada, atau boleh salah satunya nih? Ya, memang ini kita sudah melewati proses pemilu, kemudian setelah itu kita melalui proses pilkada. Memang banyak momen-momen yang masih terekam jelas. Bagaimana proses pengawasan kita, bagaimana pekerjaan kita kalau kita mengawasi di lapangan. Memang cenderung pengawasan kita itu lebih kepada kita melihat dan juga melakukan supaya tidak terjadi pelanggaran, kan sebenarnya seperti itu ya tugas pengawasan kita. Nah, dalam proses perjalanan kita melakukan pengawasan pada saat pemilu dan pilkada kemarin, memang saya anggap kita melakukan atau proses tersebut, pengawasan saya pikir sudah sangat maksimal dan juga berjalan lancar. Pembuktiannya apa? Ya, pembuktiannya ternyata perjalanan kita baik pemilu dan pilkada itu terkesan sukses karena tidak ada gugatan-gugatan yang muncul. Gugatan yang muncul. Contohnya saja di pemilu kayaknya kita tidak ada ya kan. Kemudian di pilkada ketika di beberapa daerah 10 kabupaten kota di Kaltim itu ada proses gugatan ke MK, Mahkamah Konstitusi, dibuktikan di Penajam Pasir Utara bahkan tidak ada, ya kan. Nah, itu membuktikan bahwasanya dalam proses pengawasan kita, proses demokrasi yang berjalan di Penajam Pasir Utara itu berjalan sudah sebagaimana mestinya, ya. Dan semua pihak, baik itu ketika pilkada kemarin itu dari nomor 1 sampai nomor 4, ya, karena kita ada 4 pasang calon, ya, itu tidak ada yang mengajukan gugatan dan semua menerima hasil dengan legowo. Nah, saya pikir
itu salah satu indikasi ya, walaupun memang ada beberapa kejadian kayak ini bukan di pengawasan ya, masuk di divisi penang pelanggaran itu kita melakukan pos penang pelanggaran ya, dan itu juga sudah kita laksanakan, itu sudah sampai menuju pengadilan, sudah divonis, dan bahkan tidak ada riak-riak kondusif ya dan itu saya pikir udah cukup bagus lah untuk kerja-kerja kita di lapangan seperti itu. Berarti bahwasanya pilkada kemarin maupun pemilu suasana itu tetap andai. Iya. Nggak ada apa nanti curi. Nggak ada. Iya. Selanjutnya nih Pak Edi, banyak masyarakat kan yang mikir itu setelah tahapan usai dari pemilu maupun pilkada itu apakah pengawasan pemilunya itu juga tetap berjalan atau memang sudah stuck, nggak ada kegiatan lagi contohnya, atau memang masih ada ada beberapa yang perlu dilakukan oleh Bawaslu dalam hal pengawasan atau tidak? Iya. Ya, jadi memang ini ya, pola pikirnya orang-orang itu kan tertuju kerjanya Bawaslu cuma pada saat pemilu dan pilkada, momentumnya itu. Ya, tahapan aja. Tahapan saja. Lantas kemudian orang bertanya-tanya lagi, pasca dari pemilu atau pilkada itu apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu? Kan kayak gitu. Nah, banyak orang yang tidak paham sebenarnya kerja-kerja kepemiluan itu sebenarnya kan simultan dan kontinu, selalu berkesesuaian dengan jadwal. Walaupun memang terlihat kerjanya itu sebelum ya kan, pra pemilu atau pra kontestasi, dan hari H kontestasi kan itu. Nah, paskanya tentunya ada yang dilakukan dan masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Contohnya ya, salah satu contohnya adalah update pemilih ya. Itu kan juga dilakukan oleh KPU. KPU ini kan tidak serta-merta pasca habis pemilu dan pilkada itu tidak ada kerjanya. Dia per 3 bulan itu selalu mengupdate ya, bagaimana pergerakan dari jumlah penduduk apa segala macam, yang mana itu dia komunikasinya dengan Disdukcapil. Nah, kita selaku pengawas, Bawaslu di sini selaku pengawas, tentunya juga kita ikut mengawasi ya pergerakan angka yang terjadi di daerah itu seperti apa, ya kan? Nah, ini adalah modal-modal kita untuk kita melakukan kerja pasca dari kepemiluan dan juga pilkada. Nah, lantas apakah hanya itu saja? Oh, enggak juga seperti itu. Kita ya dari tahun-tahun sebelumnya pasca kontestasi pemilu atau pilkada, kita itu banyak melakukan evaluasi ya, evaluasi di internal maupun juga ke eksternal. Evaluasinya gimana? Ya, evaluasi pada saat pemilu dan pilkada kemarin itu kita berjalannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Kemudian kita juga melakukan, kalau dulu itu anggaplah tahun-tahun sebelumnya itu kita ada ini perekrutan yang ini sekolah kader. Sekolah kader partisipasi. Nah, itu sekolah kader partisipasi itu kan ada. Walaupun memang sekarang ini kita karena ada efisiensi ya, karena kita ada efisiensi, ternyata kita mau melakukan hal tersebut ternyata kan pemotongan anggaran besar-besaran. Jadi kita sedikit terhambat karena kan tidak bisa juga kita mau merekrut kemudian tanpa ada sedikit anggaran. Kita tidak perlu anggaran, tidak perlu banyak-banyak sebenarnya, sedikit saja kita sudah bisa jalan. Cuma ini lagi kita berpikir bagaimana caranya sekolah-sekolah kader ini kita bisa jalankan sehingga program-program yang sebelumnya itu juga bisa kita aplikasikan di tahun ini dan juga kontinu di tahun depan. Karena kan sekolah kader itu sebenarnya kalau misalkan kita kita mau jalankan tidak perlu membutuhkan banyak anggaran, karena kan orang-orangnya kan sudah jelas.
ya kan, itu di umur 16, 17 atau 15 hak pilih ya. Jadi nah sasarannya itu, sehingga saya pikir udah jelas orangnya yang mana yang mau kita sasar. Kita tinggal ke sekolah ya kan, kita tinggal sekolah, kita bisa melakukan penjaringan, kita bisa ikut apa namanya, di sela-sela kegiatan ya, mungkin ada yang namanya P5 atau apa itu kan, pelajaran sekolah itu, sekolah apa sih namanya itu ya, ada nih itu masuk dalam salah satu mata pelajaran itu. Nah itu kita bisa masuk di situ untuk kita membangun sekolah-sekolah kader. Bagaimana kita memberikan pemahaman bahwasanya demokrasi itu seperti apa, kemudian cara berdemokrasi itu seperti apa, kemudian demokrasi itu muncul seperti apa, ya kan, dalam hal misal dia memilih, ya itu kan sebuah proses demokrasi. Memilih demokrasi yang jurdil itu seperti apa. Oh ini ada perangkatnya, ya kan, perangkatnya ada KPU, ada Bawaslu, kemudian pesertanya siapa, aturannya seperti apa. Nah ini kan yang sejatinya memang harus kita jalankan, dan itu sudah terjadi di sebelum-sebelumnya seperti itu. Berarti ke depan mungkin bakal ada rencana ini, apa itu ya, semacam pendidikan politik lah ya. Iya, itu kan kita selalu kita lakukan kan, pendidikan politik yang rasa-rasanya tidak mungkin tidak kita lakukan. Itu kita harus lakukan pendidikan politik seperti itu. Nah kalau di sisi hukum ini, apakah ada potensi pelanggaran pasca dan ya saat ini lah sampai menjelang nanti apa namanya tahapan yang baru? Kalau ini kan gini ya, kalau membagi apa namanya, kalau kita pahami dalam proses kepemiluan atau pilkada itu kan ada beberapa tahapan seperti saya bilang tadi. Tahapannya adalah sebelum atau pra, ya kan, hari H dan pasca. Nah, potensi terjadi pelanggaran itu hanya terjadi di dua, pra dan juga hari H, ya kan, pas pemungutan perhitungan. Pasca, ya kan, pasca itu masih ada rentang waktu dari sebelum dia dilantik. Sebelum dilantik itu masih bisa terjadi proses gugatan dan lain-lain. Tapi ketika itu sudah melewati masa apa namanya, gugatan, ya kan, masa gugat, itu bisa dikategorikan itu sudah kadaluarsa. Seandainya misalkan ada orang yang tidak terima atau sebuah pasangan calon, karena kan perlu kita ketahui, yang bisa melaporkan itu kan sudah ada aturannya, siapa subjeknya jelas, siapa peserta pemilu atau peserta pilkada. Karena ketika sudah dia dilantik itu sudah bukan peserta lagi. Apa yang mau dilantik? Kalau mau apa namanya, menggugat misalkan gubernur atau bupati atau wali kota, ya ini gugatannya apa, kan kayak gitu. Apakah berkaitan dengan pemilu atau pilkada? Ya kan, kalau berkaitan dengan pemilu pilkada kita pikir udah tuntas karena udah selesai. Tapi kalau misalkan dia menuntut berkaitan dengan ijazah dan lain-lain, itu pikir ya pasti itu ruangnya berbeda. Dia melaporkan bisa ke kepolisian, atau misalkan dia melaporkan ke presiden atau gubernur, atau bahkan ke mana, ke pihak instansi atau lembaga yang mungkin aparat atau apa, ya monggo saja. Tapi kalau sudah selesai, apalagi sudah dilantik, apa udah selesai nih, udah ruang itu saya pikir udah atau mungkin ke Kemendagri misalkan, kan di bawah Kemendagri kan, naungan Kemendagri, ya mungkin bisa aja ya. Tapi saya pikir kalau ke kita udah tertutup tuh. Nah kalau dari sisi ini Pak Ibu, sengketa hasil, nah sejauh mana peran Bawaslu menghadapi gugatan dari paslon di Mahkamah Konstitusi? Ya kalau peran Bawaslu itu kan dia sebagai ini ya, sebagai apa namanya, sebagai apa sih namanya itu, ini
pihak terkait. Ya, Bawaslu itu kan sebagai pihak terkait saja, bukan selaku tergugat, ya kan? Iya, bukan juri. Kan kalau misalkan sengketa sengketa hasil itu kan ada penggugat, ya kan? Kemudian tergugat, penggugatnya pasti misal biasanya sih ini calon, ya kan? Tergugat itu pasti apa namanya? Enggak, tergugatnya kan menggugat KPU. Nah, kalau calon di sini sebagai pihak terkait. Nah, kalau kita Bawaslu sebagai pemberi pemberi keterangan. Nah, tugas dia kalau misalnya ditanya Bawaslu seperti apa, ya sebagai pemberi keterangan, kita memberikan keterangan bahwasanya di apa namanya, di proses tahapan itu apa saja, apakah memang benar ada kejadian-kejadian kayak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sangkut pautnya kalau misalkan dia melakukan terjadi mungkin ada hal kayak dugaan pelanggaran. Nah, itu kan tugas kita itu. Misalkan kalau misalkan ada dia bermain apa namanya, bermain dengan pihak penyelenggara lain misalkan, nah itu kan nanti kita ditanya apakah benar seperti itu, kan kita hanya pemberi keterangan saja. Ya. Berarti dari awal, maksudnya peran Bawaslu ketika di Mahkamah Konstitusi itu memang dari awal tahapan. Oh iya. Pencegahan gimana? Oh iya. Sampai kepada kalau memang diduga ada dugaan pelanggaran, apa yang dilakukan? Oh iya, seperti itu. Jadi jelas di situ kan. Nanti kita rekam, ibaratnya kita rekam, tergambar jelas seperti apa. Nah, itu kita tuangkan, nanti kita berikan keterangan di MK. Biasanya seperti itu. Sebenarnya ada yang menarik sebenarnya kan. Sebenarnya ada yang menarik ketika apa namanya? Pasca kejadian atau pasca banyak hal-hal yang terjadi di muka publik ya. Kayak misalkan baru-baru ini aja kayak di mana? Di Barito itu. Barito di Kalteng itu ya. Yang dua-duanya di apa namanya, didiskualifikasi. Kemudian ada beberapa kejadian MK yang memutus bahwasanya penggugat itu dibenarkan apa segala macam, kayak di mana, di Mahulu ya, Mahulu sama PSU, Mahulu sama PSU lah, Mahulu sama Kukar kan menjadi ya puncaknya ya di Barito itu, dua-duanya di diskualifikasi, ya kan? Memang dari hal tersebut menggambarkan bahwasanya banyak orang yang mengatakan, lantas ini kan tertampar sekali Bawaslu, ya kan? Karena selaku pengawas, ya memang ya tertampar tidak tertampar, memang realitanya adalah ya semua pihak harus berbenah gitu, jangan satu pihak saja yang merasa tersudutkan dengan hal ini, gitu ya kan. Selaku penyelenggara, ya penyelenggara kan kita ada bukan hanya Bawaslu ya. Lantas kemudian pekerjaan kita selaku kita melakukan proses pemilu dan pilkada itu kan juga ditunjang oleh semua pihak. Ada kepolisian, kemudian kejaksaan, itu kan mereka masuk dalam Gakumdu ya. Kemudian juga peran pemerintah. Saya pikir semuanya udah. Kemudian dalam undang-undang pun juga diatur atau dikaji oleh semua pihak ya, anggota dewan ya kan, DPR RI. Ketika kita mau meluncurkan sebuah produk hukum, misalkan peraturan Bawaslu atau misalkan peraturan KPU, itu anggota dewan khususnya di sini DPR RI kan juga melihat ya kan, dibahas bersama apa segala macam. Nah, saya pikir ya kita jangan juga merasa bahwasanya semua ujuk-ujuk bahwasanya penyelenggara yang jadinya tidak ini juga. Layaknya memang harus semua pihak ya harus kita kolaborasi yang begini-gini. Apakah memang aturannya itu diperketat seperti apa atau karena pasti saja kalau misalkan keluar sebuah aturan atau apa pasti ada celah-celah, kemudian pelaku calon atau apa
itu kan pasti aja masih membandel, walaupun sudah nyari celah, pasti ada aja itu yang begitu-gitu. Jadi ya semua introspeksi itu. Betul, semua butuh kesadaran. Ya, topik lagi kita sudah membahas sampai kepada gugatan dan bahwa sudah semuanya. Nah, di divisi kawasan ya yang pengen diampuni kan ada empat item. Saya pikir juga luar biasa ya, ada divisi hukum, juga partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat. Nah ini kalau pasca pilkada yang nggak ada tahapan kayak gini, apa yang dikerjakan itu? Dari sisi hukum dulu deh. Oke. Nah. Ya karena hukum ini selalu selalu up to date, ya kan. Kita memang juga selalu melihat perkembangan-perkembangan, ya. Walaupun secara aturan kita tidak, kalau untuk Bawaslu kabupaten kota atau bahkan Bawaslu provinsi tidak bisa kan mengeluarkan produk peraturan gitu kan, yang bisa meluncurkan atau melahirkan itu kan Bawaslu RI. Kita hanya bisa memberikan saran. Mungkin biasanya itu ada rapat secara jejaring kayak gitu kan, dan di situ bisa kita memberikan masukan berkaitan dengan up to date perkembangan peraturan updatean hukum yang ada di Indonesia, khususnya berkaitan dengan demokrasi dan juga pemilihan. Berarti aturan tadi adalah bentuk evaluasi ya? Iya, bentuk evaluasi. Tahapan-tahapan yang sudah dilalui, ya kan, disandingkan dengan pasal-pasal tadi aturannya bagaimana? Iya, karena kan memang ya segala sesuatunya itu kan harus selalu dievaluasi ya. Pasca kita melakukan apa, itu harus ada evaluasinya. Kira-kira masukannya seperti apa? Karena kan memang segala aturan, apalagi nanti ketika sudah dimulai lagi kontestasi, itu kan aturan baru nanti akan muncul. Biasanya kalau ada yang kurang atau apa nanti itu kan direvisi, ya kan? Pada dasarnya seperti itu. Nah inilah yang nanti kita masukannya itu biasanya dijaring dari bawah, itu dari kabupaten kota atau dari nanti provinsi, nanti naik di RI. Seperti itu. Jadi jangan salah, ini kita selalu melihat situasi terkini, ya, updatean terbaru berkaitan dengan hal-hal tersebut. Walaupun jenjang ini masih lama, per 5 tahun, tapi kan aturan-aturan ini kan tidak bisa saklek, pasti ada celah yang harus mungkin kita tutup, kita seperti apa. Zaman juga. Iya, nah, itu berkaitan dengan hukum. Kalau dari sisi pencegahan, ini kan masih jauh tahapan. Bisa dibilang mungkin kurang lebih 2 tahunan lagi lah kita baru masuk ke tahapan awal dulu. Nah, pencegahan seperti apa yang sudah diformulasikan? Iya, pencegahannya itu ya memang kita itu mencegah kan supaya tidak ada pelanggaran kan, supaya tidak ada pelanggaran. Ya, bentuk-bentuk pencegahan sebenarnya gabungan dari pengawasan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita melakukan pengawasan dan pencegahan atau pengawasan itu, biasanya kita seperti yang saya bilang di awal tadi, kayak misalkan pemilih-pemilih up to date. Nah itu kita kita awasi, ya kan, monitor terus. Nah masukan-masukan dari, misalkan siapa tahu ada masukan dari orang dari luar bahwasanya kita ini perlu begini, karena kan memang selaku lembaga yang bisa langsung masuk ke dalam ruang-ruang itu kan kita, ya kan. Kalau masyarakat itu kan hanya bisa menyuarakan, tapi kalau misalkan kita kayak lembaga atau instansi itu kan kita bisa dimana pada titik kita bisa langsung kepada pihak yang memang dituju, ya kan, kayak kita yang mengeluarkan sebuah produk. Nah ini bisa kita masuk di situ. Nah itu tugas-tugas kita. Jadi
Orang kalau mau berdiskusi atau misalkan ujuk datang, misalkan teman-teman pergerakan misalkan, atau teman-teman organisasi atau apa yang mau aktivis atau apa yang mau diskusi tentang ini, kita membuka ruang itu, kita membuka ruang yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk kita bahas bersama kebaikan demokrasi kita yang kita mau ini seperti apa. Itu sepanjang masih masuk koridor Undang-Undang 45 ya, kita nggak boleh di luar daripada itu. Kalau dari segi juga partisipasi masyarakat, ya Pak Mas lah, itu apa yang boleh dibuat? Partisipasi masyarakat itu yang seperti saya bilang tadi ya, yang kita masuk di ruang-ruang sekolah itu kan. Itu salah satunya ya? Iya, itu kita melakukan apa? Bisa pembelajaran atau kita sebagai guru sesaat ya kan, pengenalan ya, makanya itu saya bilang demokrasi itu apa, cara memilih itu seperti apa, menguatkan bahwasanya satu orang itu bisa merubah atau memilih pemimpin kan, itu kan ya kan, one man one vote misalkan, satu suara sangat berharga, jangan antipati ya kan, jangan antipati terhadap politik ya kan, karena analoginya ketika kita antipati terhadap politik, kita tidak akan mendapatkan satu hal yang kita mau. Misalkan ya, pedagang ada di suatu tempat, misalkan ini yang ringan-ringan aja, kayak misalkan pedagang dia ada di satu tempat. Lantas kemudian ketika dia tidak menyuarakan hal yang dianggapnya itu penting, maka nanti sama pihak pengelola akan suka-suka dia aja. Kayak gitu kan. Kebijakannya suka-suka. Tapi kalau kamu punya satu suara, itu tidak mungkin tidak akan didengar gitu loh. Pasti akan didengar. Toh pun nanti kalau misalkan tidak didengar, ketika kamu merasa itu tidak dibenarkan, kalian bisa menyuarakan hal tersebut untuk menjatuhkan pengelola tersebut supaya sesuai dengan orang-orang aturan yang di situ. Jadi itu makanya pentingnya kita orang yang sadar akan aturan, kemudian sadar politik itu. Jadi kita jangan sampai kita buta politik. Karena kalau misalkan kita dikit-dikit antipati, ya udah suka-suka yang punya kebijakan ya, entah itu siapapun itu yang mengeluarkan kebijakan. Nah, makanya itu perlu kita paham dan sadar untuk menyuarakan dan juga pintar memilih daripada seorang pemimpin itu. Nah, itu sebab bahwa dia khususnya yang ini memilih pemula nih. Memilih pemula itu penting. Politik, ya. Jangan. Satu suaramu dua suara. Oke, pengen silakan minum ini. Oh iya, makasih loh Pak Dado. Sama-sama Pak Edi. Ini seadanya Pak Edi. Manisnya, kemanisan ini. Kita lanjutkan lagi Pak Edi. Apa diskusi pembicaraan saya. Tadi hukum sudah, pencegahan sudah, Parmas juga sudah. Nah, tinggal humas. Nah, humas atau hubungan masyarakat. Bagaimana sih meramu? Kan kalau humas ini pengen, tentunya kan membuat narasi ke publik itu kan supaya benar ya, tidak ada hoax, kan gitu. Nah, kira-kira untuk pemilu pilkada kemarin di bawah sebenarnya untuk segi humas sendiri, humas pada saat kemarin gitu, pemilu pilkada pemilu. Ya humas ini kan ya ada kaitan dengan Parmas juga ya kan, makanya cocok digabung jadi satu. Nah, humas ini kan memang kalau kita secara harfiahnya kan ini ya, sebagai berandanya Bawaslu ya kan, lembaga berandanya Bawaslu atau terasnya Bawaslu ketika perhelatan kayak misalkan itu
Bawaslu ini apa, tugasnya apa, kan kayak gitu. Nah, tugasnya seperti apa? Ya itu tugas dari humas sebenarnya. Nah, kemudian masuk ketika kontestasi atau masuk perhelatan pemilu atau pilkada, ya tugas humas juga yang memberikan apa namanya, informasi ke publik. Ini tahapannya apa aja, ya kan? Nah, itu juga. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu apa aja. Makanya kalau di zaman sekarang yang serba teknologi, ketika tidak ada humas, terasa tidak mungkin. Pasti di setiap lembaga, ya kan, lembaga dan juga instansi itu pasti humas. Kaitan dengan apa, sosial media tadi? Iya. Nah, bahkan kalau saya melihat sekarang ini para bupati atau gubernur itu sudah bukan hanya sebagai kepala daerah lagi, tapi sebagai humas juga, ya kan. Contohnya kayak misalkan Pak Deddy Mulyadi yang dia rutin di share segala kegiatannya itu di apa namanya, di Facebook, di IG ya, di TikTok, sosmednya dia, ya kan. Itu kan juga peran-peran humas secara tidak langsung juga juga ikut andil di situ, ya kan, apa yang sudah dikerjakan. Karena memang percuma ketika kita melakukan sebuah hal, ya kan, atau kita melakukan sebuah pekerjaan kita, tapi tanpa itu kita memberikan terlihat oleh orang luar, kita pasti tidak dianggap kerja. Makanya penting itu kita share kegiatan kita kegiatan apapun itu ya, di lapangan itu harus tershare dengan baik dan dilihat dengan baik oleh masyarakat luar, supaya kita merasa bahwasanya kita sudah memberikan informasi yang utuh, yang tidak setengah-setengah kepada masyarakat. Nah, tadi pertanyaannya yang sudah dilakukan oleh kehumasan, ya kan? Iya. Pada saat pemilu atau pilkada, ya sama, ya kita juga setiap tahapan yang dilakukan itu, bahkan ketika kita melakukan proses salah satu tahapan, misalkan ada pengawasan apa ya di lapangan, kayak surat suara, kita datangi surat suara, atau perhitungan yang surat suara apa segala macam, itu kan kita rekam dan kita sharekan ke publik kan, apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU, ya kan. Walaupun memang KPU juga memiliki media sosial, ya kita juga memberikan share di sisi yang lain dari pengawasan kita itu seperti apa, ya kan, apakah benar, apakah itu dilandaskan oleh kejujuran dan lain-lain. Itu sudah jadi satu kesatuan di situ. Jadi itulah. Dan Bawaslu PPU kalau untuk kehumasan juga udah bagus sekali ya. Dilihat juga dari segi postingannya juga udah banyak kan. Artinya semua perjalanan proses pemilu dan pilkada itu kita rekam dengan baik. Semuanya bisa masyarakat lihat di media sosial kita, khususnya yang mungkin yang paling lengkap IG ya sejauh ini ya, IG. Terbukti sudah dapat dua. Iya, betul. Iya, keterbukaan informasi publik itu juga didapatkan juara kita kan. Iya. Berarti kan menandakan bahwasanya ya memang kita. Iya, memang kerjaan kita ya seperti ini. Itu. Terbiasa. Sama-sama loh, Pak Dano. Oke, kalau melihat ke belakang lagi, kita flashback ini, apa sih yang paling penting? Maksudnya dari tahapan-tahapan kayak tadi Pak Idin bilang ada pelaksanaan. Nah, tahapan-tahapan yang paling penting di proses pilkada dan pemilu itu, ya tahapan yang mana gitu? Bisa dibilang juga mungkin gini, tahapan yang krusial deh. Ya, kalau kita bicara itu ya, semua tahapan itu kan penting. Gak ada tahapan yang tidak penting. Pra itu penting, pelaksanaan itu penting, pasca itu juga penting. Kenapa kita bilang setiap tahapan itu penting? Karena ketika di awal ini merasa kalau misalkan itu tidak penting, ya nggak usah kita awasi, ya kan. Kalau misalkan kita tidak awasi dan lain-lain, atau mungkin merasa kita tidak penting,
ya pasti akan terjadi hal yang tidak kita inginkan ketika pada proses pelaksanaan atau di hari pemungutan, ya kan. Nah, makanya semua tahapan itu kita rasa itu sangat penting, ya. Kayak tadi paskanya itu kita mau ngapain, kayak misalkan yaitu surat suara, kemudian daftar pemilih, ya kan, kita berapa totalnya, kemudian kita ke lapangan, kita mengecek lagi siapa yang belum terdaftar sebagai pemilih. Ini kan sangat penting ya, untuk menjaga hak pilihnya masyarakat, ya kan. Kita harus mendapatkan respon yang sangat baik. Jadi tahapan-tahapan yang atau pelaksanaan di pertahapan itu semuanya penting. Apalagi memang yang paling krusial, ya kalau misalkan dikatakan krusial, ya krusialnya pada saat di pelaksanaan. Karena kalau misalkan di tahapan pasca itu berjalan bagus, saya pikir waktu pada saat pelaksanaan, ketika di awal ini kita sudah sangat maksimal, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa di saat pelaksanaan, walaupun ya bisa saja tetap ada beberapa persen, ya ada potensi itu terjadi gitu. Nah, setelah itu apakah pada saat pelaksanaan itu sukses, kemudian tidak akan terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan di pasca? Nggak gitu juga, buktinya ada proses gugatan-gugatan di MK, ya kan. Nah, makanya itu semua tahapan-tahapan yang ada itu penting. Dari awal itu harus kita genjot betul-betul, pra-nya itu seperti apa, ya kan, pelaksana itu seperti apa. Kalau dua di awal kita genjot maksimal, ya paskanya ya mungkin kita tidak terlalu baik, iya kita tidak mungkin PR gitu, tidak banyak PR yang harus kita lakukan. Karena kalau misalkan itu kita tidak maksimalkan, takutnya di pelaksanaan sama nanti di penghujung itu malah timbul gugatan yang banyak tersisa. Itu pekerjaan rumah lagi, baru timbul lagi. Iya, itu yang kita harus konsen di tiap tahapan itu, kita harus konsen. Tuh. Nah, untuk menutup ini kan, sudah menutup aja, cepat juga ya. Nggak ini saya. Karena memang kita dibatasi. Oh, dibatasi ya, iya. Siap. Mungkin next kita bisa lagi Oh, boleh. Saya tunggu. Request disampaikan. Ya. Kalau ada pesan yang Edwin, ya bukan kalau ada pesan, apa pesan yang ingin disampaikan kepada ya, masyarakat publik, khususnya di BPU lah, terkait apa pentingnya pengawasan dan demokrasi itu? Karena kan kita tahu bahwasanya demokrasi itu bukan hanya milik segelintir orang. Nah, kira-kira ada pesan apa untuk para netizen? Ya pesan dari Bawaslu ya sebenarnya, apalagi khususnya terkait dengan pengawasan. Ya semua orang itu kan bisa menjadi pengawas. Ya pengawasan di sini adalah pengawasan partisipatif berkaitan dengan pemilu atau pilkada nanti, ya kan. Nah, yang perlu dipahamkan adalah kita berharap semua pihak itu terbuka pikirannya, bahwasanya bukan hanya Bawaslu yang bertugas untuk menyadarkan atau memberikan pemahaman terkait dengan proses demokrasi atau proses pemilu atau pilkada. Semua pihak itu harus turut serta ya untuk bisa menjaga demokrasi ini, bisa memberikan hal yang baik, ya kan, terhadap negara ini, supaya semua pihak itu secara terhubung, itu semuanya jadi satu kesatuan. Makanya kan penting, kayak misalkan pemilih pemula itu seperti apa, kemudian masyarakat dalam rentang umur yang sekian, kemudian sampai yang sekian, yang mungkin kita sebut aja baby boomer kayak gitu ya kan, ada yang Gen Z, terus ada milenial, Gen Alpha, apa segala macam, sampai baby boomer. Nah, ini harus semuanya harus satu sikap, ya kan, satu sikap
meyakini atau bisa memberikan kontribusi terhadap proses demokrasi yang ada di Indonesia. Karena semakin hari atau semakin kita melewati hari-hari, itu kan proses-proses seperti ini ya, seperti saya bilang tadi, itu ada up to date ya, selalu berjalan. Makanya diharapkan semua pihak itu saling menjaga ya, saling memberikan kontribusi terhadap negara kita yang tercinta ini, Indonesia Raya. Luar biasa sekali pesannya untuk sobat-sobat ya. Ya baik, kebetulan kita kali ini bincang-bincang kita kali ini memang ya betul-betul membuka cakrawala kita. Ternyata ketika pengawasan itu tidak berakhir pada ini aja. Iya. Saat apa pelaksanaan? Betul. Tahapan aja. Tahapan. Bahkan di saat dari tahapan pun kita juga masih melakukan kerja pengawasan dan pencegahan. Betul. Karena kalau penindakan kayaknya iya. Jadi dua ya, fokusnya pencegahan dan pengawasan. Terima kasih kepada Pak Edwin Irawan. Sama-sama. Yang sudah menemani bincang-bincang kali ini di Adopsi, Pak Edwin. Siap. Ya, next kita bakal Boleh. ngobrol lagi. Boleh. Di sini. Terima kasih Sobat Bawaslu sudah hadir di Adopsi. Sampai ketemu di next episode dengan topik yang tidak menarik tentunya. Saya Dano pamit dulu. Mundur. Ya. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan pemilu. Salam awas.